إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, para jamaah salat maghrib dan penanti salat isya yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, tak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga kita pun sebagai hamba yang menerima nikmat-nikmat tersebut, maka tidak boleh putus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu untuk saling mengingatkan agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita tetap Allah Subhanahu wa taala jaga pada diri kita, dan bahkan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala agar selalu menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari azab yang pedih dengan sebab syukur yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sebab syukur yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetap untuk menghaturkan selawat dan salam bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak pernah berhenti untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim diri sebagai orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tidak boleh putus untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, malam hari ini biiznillah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pembahasan mengenai penyelamat yang ke-10 dari penyelamat-penyelamat yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di mana
malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang dampak positif atau efek positif yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Pembahasan ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang dampak positif daripada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana dampak positif daripada amar ma'ruf nahi munkar adalah dia merupakan amalan yang dapat menyebabkan orang untuk mendapatkan keselamatan dan keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Lalu beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang hal ini, yaitu tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 165. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Manakala mereka telah lupa dengan apa yang diingatkan kepada mereka, anjayna alladhina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Wa akhadna alladhina zalamu, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kemungkaran, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang keras, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Di ayat sebelumnya, di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan tentang orang-orang yang melarang orang-orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika suatu kaum berkata kepada kaum yang lain, lima ta'idhuna qaumanillah muhlikuhum, kenapa kalian memberikan peringatan kepada orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla? Qalu ma'dziratan ila rabbikum, mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini mengatakan kepada orang-orang yang melarang tersebut, ini adalah sebagai ma'dzirah, sebagai alasan, sebagai perlepasan tanggungjawab saya kepada Tuhan kalian, kepada Allah Azza wa Jalla. Qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun, dan juga saya dan kami juga melakukan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar orang-orang yang melakukan kerusakan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Keselamatan orang-orang yang memberikan amar ma'ruf nahi munkar, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang keras. Sementara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Dan kemudian mereka mendapatkan azab yang pedih. Di sini di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seseorang akan bisa mendapatkan keselamatan. Mereka akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya siapa saja di antara kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, dan dengan melihat atau dengan menjaga adab-adab, menjaga kaidah-kaidah, menjaga batasan-batasan
dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala untuk menjelaskan tentang dampak positif daripada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sekaligus ini menjadi penjelasan tentang dampak negatif atau akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahih beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, wal waqi'u fiha, dan orang yang diam atau orang yang terjerumus di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kamathali qaumin, perumpamaan mereka itu adalah seperti sekelompok kaum istahamu ala safinatin, yang mana mereka kaum tersebut berlayar dengan menggunakan perahu. Fa asaba ba'dhum a'laha, di mana sebagian daripada kaum tersebut berada di atas perahu, dalam artian dia di tingkat yang atas. Wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian lainnya berada di perahu yang di tingkatan yang bawah. Fakana alladhina fi asfaliha, maka orang-orang yang berada di bawahnya, idza istaqaw minal ma', apabila mereka ingin mendapatkan air untuk mereka minum atau untuk kebutuhan mereka, marru ala man fawqahum, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Nah, kemudian karena orang-orang yang di bawah ini merasa tidak enak dengan orang-orang yang di atas, merasa selalu mengganggu orang-orang yang di atas ketika mereka mau mengambil air. Lalu ada pikiran dari mereka, dari orang-orang yang di bawah tersebut, dia mengatakan, "Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Seandainya kita membuat lubang saja, lubang sedikit dari perahu ini, dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan bagian kita dari air ini, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas, tidak melewati mereka, tidak akan nyelongkak kepada mereka dan seterusnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in yatrukuhum, jika orang yang memberikan ide ini dibiarkan dan disetujui oleh orang-orang yang di bawah, begitu juga orang-orang yang atas tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang yang bawah, apa yang akan terjadi? Fahalaku jami'an. Kata Nabi SAW, fa in yatrukuhum wa ma aradu, dan jika mereka membiarkan orang tersebut melakukan apa yang mereka inginkan, halaku jami'ah, niscaya tidak sekedar orang yang membuat lubang itu saja yang akan binasa, tapi semua orang yang ada di perahu tersebut akan binasa. Penumpangnya, nahkodanya, semuanya akan binasa. Ini jika tidak terjadi tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar, bencana yang akan datang. Wa in akhadhu ala aidihim, namun apabila mereka menegur orang tersebut, mencegah orang tersebut dengan mengambil tangannya supaya tidak membuat lubang atau menolak idenya, najau wa najau jami'ah, maka dia akan selamat dan semua akan selamat. Seisi perahu tersebut akan selamat karena tidak akan terjadi
banjir di kapal tersebut yang akan membuat kapal tersebut akan tenggelam. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in akhadhu ala aydihim naju wa naju jami'an. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akibat baik, akibat positif, dampak positif dari perbuatan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi siapa saja yang melihat suatu kemungkaran dan dia mengetahui bahasanya itu adalah suatu kemungkaran, lalu dia biarkan, maka kemungkaran ini akan bisa menyebabkan diri mereka itu akan binasa. Tidak sekedar pelakunya saja yang akan mendapatkan bencana, namun semua orang yang mengetahui tentang terjadinya bencana tersebut, tentang terjadinya kemungkaran tersebut, yang melihat terjadinya kemungkaran tersebut, mereka juga akan ikut binasa. Berbeda halnya dengan orang yang mengingkari kemungkaran tersebut. Walaupun dia tidak selamat di dunia, karena mereka akan mendapatkan juga imbas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran. Namun di akhirat mereka akan selamat. Dan keselamatan akhirat itu yang jauh lebih penting daripada keselamatan dunia. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, azab Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi. Akan dijauhkan kita, dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala dan bala akan turun kepada diri kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata ketika beliau sedang khutbah, beliau mengatakan kepada manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, wa tu'awwilunaha ala khilafi ta'wiliha, dan kalian menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan tafsiran yang benar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk menjaga diri kalian. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan, man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan memudaratkan diri kalian orang-orang yang tersesat setelah kalian mendapatkan hidayah. Dahulu para sahabat memahami ayat ini dengan pemahaman yang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya para sahabat begitu mereka mendapatkan hidayah, mereka jaga diri mereka untuk tidak melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Kemudian mereka pahami bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang tidak memerintahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yadurrukum man dalla idza ihtadaitum, kalian tidak akan termudaratkan kalau kalian sudah mendapatkan hidayah dengan kalian menjaga diri kalian. Tidak akan dimudaratkan oleh orang-orang yang tersesat, oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kalian akan selamat jika kalian sudah mendapatkan hidayah, walaupun kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Lalu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada manusia pada saat itu bahwasanya ayat ini tidak demikian maksudnya. Ayat ini tidak demikian maksudnya. Dan Abu Bakar mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min qaumin amilu bil ma'asi, tidaklah suatu kaum melakukan suatu kemaksiatan, wa fihim man yaqdiru ayyunkir alaihim, dan di dalam kaum tersebut ada orang yang mampu untuk mengingkari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Falam yaf'al, lalu dia tidak melakukan pencegahan dari kemungkaran, dari kemaksiatan tersebut. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa yushaku ay ya'ummahumullah bi'adzabin min indih. Kecuali dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab dari sisinya kepada mereka secara keseluruhan. Jadi semua orang yang ada di desa tersebut atau di tempat tersebut, kalau ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan, kemudian ada di antara kaum tersebut orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, lalu orang yang mampu mencegah kemungkaran ini diam, tidak tidak mengingkari kemungkaran tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa semuanya. Baik yang tidak melakukan kemaksiatan, apalagi yang melakukan kemaksiatan, semuanya akan kena. Bila mana kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mencegah dari kemungkaran dan tidak merintahkan kepada yang ma'ruf. Kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum sultanan zaliman la yujillu kabirakum wa la yarhamu saghirakum wa yad'u 'alaihi khiyarakum fala yustajabu lahum wa tastansiruna fala tunsarun wa tastaghfiruna fala yughfar lakum. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau kalau tidak maka kalian akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian para pemimpin yang zalim, para penguasa yang zalim, yang tidak menghormati orang-orang yang lebih besar dari kalian dan juga tidak merahmati orang-orang yang lebih kecil dari kalian. Wa yad'u 'alaihi khiyarukum fala yustajabu lahum. Kemudian pada saat tersebut, pada saat kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang zalim, orang-orang baik di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digantikan pemimpin yang zalim ini dengan pemimpin yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya, tidak mengabulkan doanya. Wa tastansiruna fala tunsarun, dan kalian meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kalian. Wa tastaghfiruna fala yughfar lakum, dan kalian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kalian. Ini akibat buruk daripada apa? Akibat buruk daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, hal ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin yang zalim bagi diri kita. Penguasa yang zalim yang akan selalu menindas rakyatnya, di mana orang-orang dewasa, orang-orang tua di antara kita tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, tidak hormati oleh pemimpin tersebut, walaupun dia lebih kecil daripada yang tua. Apalagi yang kecil, mereka tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang kepada anak-anak. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka dan keluarga mereka. Ini pemimpin-pemimpin zalim yang Allah kuasakan kepada diri kita. Kemudian
Di saat kita akan meminta kepada Allah pertolongan, Allah tidak menolong kita. Di saat kita berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa kita. Di saat kita meminta ampun kepada Allah, Allah tidak mengampuni dosa kita. Disebabkan karena apa? Karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu, jika kita ingin melihat pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang menghormati orang-orang yang lebih tua dari dirinya dan juga merahmati orang-orang yang lebih kecil dari dirinya, maka kita harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Sehingga nanti hal ini akan menyebabkan atau membuat para pemimpin kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala ingin menguji diri kita. Nah, dan bila mana kita tidak melakukan hal tersebut, maka jangan berharap banyak untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Walaupun kita berkuar-kuar, oh Masya Allah, ini fulan, begini, dia akan memimpin negeri kita dengan ini. Kalau kita hanya berharap pada pribadi pemimpin tersebut, lalu diri kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka jangan salahkan pemimpin yang yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin melihat presiden kita sekarang ini menjadi presiden yang lebih baik dari presiden-presiden yang sebelumnya, kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada diri kita, pada keluarga kita, kepada karib kerabat kita. Ajak anak-anak kita, istri kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Melaksanakan nasihat untuk Allah, melaksanakan nasihat untuk kitab Allah, melaksanakan nasihat untuk Rasul Allah, melaksanakan nasihat untuk para pemimpin dan juga kepada kaum muslimin. Tegakkan nasihat dengan sebenar-benarnya, menasihati Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menasihati kitab Allah dengan cara kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mengimani isinya, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan isinya dan kita dakwahkan. Begitu juga menasihati Rasulullah SAW dengan cara mengikuti beriman kepada beliau, membenarkan semua ucapan beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, menjalankan agama ini sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Ini cara kita menasihati Rasulullah SAW, cara menasihati kitab Allah, cara menasihati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasihati pemimpin dengan cara membantu mereka, menolong mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tegakkan kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan pada diri kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada diri kita. Kemudian pada keluarga kita, kemudian juga kepada karib kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Dengan demikian kita akan termasuk orang yang membantu pemerintah kita, walaupun kita tidak ikut nimbrung dalam pemerintahan. Walaupun kita tidak menjadi menteri, tidak menjadi wakil presiden dan seterusnya, tetapi dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka berarti kita sudah menasihati pemimpin. Kemudian mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Jangan pernah kita su'zon kepada mereka. Jangan pernah kita su'zon. Jangan dengarkan berita-berita yang menjelek-jelekkan mereka. Karena orang-orang yang menjelek-jelekkan pemimpin mereka dengan tujuan supaya masyarakat tidak percaya kepada pemimpinnya, maka ini adalah perbuatan daripada kaum Khawarij. Kaum Khawarij, yaitu orang-orang yang senantiasa mengkafirkan pemimpinnya, yang tidak pernah senang kepada pemimpin muslim.
Seorang pemimpin muslim, dia harus kita tolong, harus kita bantu, harus kita doakan kebaikan. Dan inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan bagi pemimpin, bukan mendoakan keburukan bagi pemimpin. Mengajak rakyat agar para rakyat ini taat dan patuh serta tunduk kepada para pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan pada hal-hal yang tidak ma'ruf, bukan dalam hal-hal yang berbau maksiat. Karena Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada para pemimpin di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam hal memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin menyuruh kita, kalau presiden menyuruh kita untuk membangun misalkan di setiap daerah rumah-rumah bordir, tahu kenapa rumah bordir? Ini apa bordir kain? Bordirnya rumah-rumah untuk beli jaja, rumah-rumah atau dengan nina-nina jual diri Nah, pemerintah nyuruh untuk itu, wajib kita taat, haram kita taat, tidak boleh kita taat. Tapi walaupun demikian, walaupun pemerintah menyuruh hal tersebut, dalam hal ini kita tidak boleh taat. Dalam perkara-perkara yang lain tetap kita wajib taat. Tetap kita wajib taat. Dan kalau kita punya kemampuan untuk menasihati pemimpin agar pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk melakukan ini, kita lakukan. Dan cara bagaimana? Mendatanginya, kemudian menasihatinya. Atau kalau tidak, kita bersurat. Kita bersurat. Jangan sampai kita berpikiran, wah kalau kita bersurat mungkin tidak dibaca. Terserah mau dibaca atau tidak, yang penting kita bersurat dengan tujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia yang kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dibaca ataupun tidak dibaca, itu urusan dia. Yang penting kita sebagai rakyat telah membantu pemerintah untuk menasihati mereka. Jangan dengan begitu pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, lalu kita bukan untuk ajak masyarakat untuk untuk mendemo pemerintah, untuk keluar kepada pemerintah, mengangkat senjata. Ini hal yang tidak boleh. Walaupun demo dibolehkan oleh pemerintah kita, tapi demonstrasi ini bukan ajaran Islam. Dia adalah ajarannya kaum Khawarij, ajarannya orang-orang non-Islam yang harus kita hindarkan. Dan dia termasuk kemaksiatan yang bila mana pemerintah melegalkannya, memperbolehkannya, maka kita sebagai seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh untuk melakukan demonstrasi. Apapun alasannya, kita tegakkan amar ma'ruf dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadisnya. Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, Syekh mengatakan di sini, فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يعنى بهذه الشعيرة. Maka semua orang akan senantiasa tetap dalam keadaan baik selama mereka memperhatikan masalah syiar agama ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Fa amma idza takhalla an-nas anha fa innal khatar 'azim wal uqubata jasimah. Namun apabila manusia lalai dari hal tersebut, mereka tidak peduli dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, maka apa yang terjadi? Al-khataru azim, bahayanya sangat besar dan hukumannya
juga sangat dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'ul munkar." Sesungguhnya manusia apabila dia melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, lalu mereka tidak merubah kemungkaran tersebut, awsyaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka semua, kepada manusia secara keseluruhan, baik kepada orang yang melakukan kemungkaran ataupun yang tidak melakukan kemungkaran. Dan itulah maka Syekh memerintahkan kita untuk semangat, seorang muslim untuk semangat menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk dan jalannya serta manhajnya, metodenya ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau membawakan perkataan salah seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat suatu kaum di negeri Basrah yang menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beliau sahabat ini Jundub mengatakan, lam arakal yaumi qattun qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqin. Saya sama sekali tidak melihat pada hari ini suatu kaum yang lebih pantas, yang lebih layak untuk mendapatkan keselamatan jika mereka benar-benar jujur dalam apa yang mereka ucapkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah itu beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengingatkan kita dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini untuk tidak mengikuti jejak dan langkahnya orang-orang yang menyelisih jalannya ahlus sunnah wal jamaah, dari para dai-dai sesat yang menyeru kepada hal-hal yang menyesatkan, seperti mengajak orang untuk demonstrasi, mengajak orang untuk keluar membangkang kepada para pemimpin. Ini semua bukan termasuk daripada ajaran Islam, walaupun ada di antara para dai, ada di antara para pendakwah yang mereka juga pandai berbicara, menghafalkan dalil-dalil, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, namun tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengajak kita untuk membenci para pemimpin, mengajak kita untuk keluar dari pemimpin-pemimpin yang sah. Ini semua merupakan jalannya orang-orang yang tersesat dari jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kita juga disuruh oleh Syekh di sini untuk apa? Untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menjaga adab-adab dan juga kaedah-kaedah serta batasan-batasan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, di mana adab-adab dan juga kaedah-kaedah serta batasan-batasan yang perlu kita perhatikan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu bahwasanya tidak semua orang mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara kita ada orang awam, ada orang yang setengah berilmu, ada orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang awam, apabila dia mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Subhanahu wa taala seperti kewajiban salat, puasa, zakat dan seterusnya, dan dia tahu bahwasanya itu adalah suatu kewajiban, dan bila mana dia melihat keluarganya ada yang tidak melakukan hal tersebut, maka hal ini dia tidak membutuhkan ilmu banyak. Sebab apa? Sebab semua yang merupakan kewajiban-kewajiban rukun-rukun Islam itu sudah diketahui secara darurat, sudah diketahui secara naluri oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Dia tahu kalau salat 5 waktu itu merupakan kewajiban. Salat puasa bulan Ramadan merupakan kewajiban. Semua orang tahu, yang kecil.
maupun orang tua sudah mengetahui hal tersebut. Nah, bila mana ada di keluarganya yang meninggalkan hal tersebut, maka dia berkewajiban untuk apa? Untuk menegurnya, untuk mengingatkannya supaya dia menegakkan sholat dan seterusnya. Adapun mengenai masalah-masalah yang rinci, masalah-masalah perbedaan pendapat dan seterusnya, dalam hal ini orang-orang awam tidak perlu bicara. Jangan dia ikut-ikutan berbicara. Biarkan para ulama yang berbicara tentang hal tersebut, orang-orang yang berilmu. Seperti misalkan ada orang yang zikir dengan suara keras, ada dengan zikir dengan suara lirih, tidak bersuara. Maka dalam hal seperti ini, kita yang awam jangan saling menyalahkan satu sama lain. Yang mengatakan kenapa kembaran zikir beli angkat dengan ini, yang begini, yang zikir besar-besar juga dia mengatakan kepada yang zikir sir, kenapa orang itu tidak zikir setelah sholat? Hal ini ranahnya para ulama. Kita sebagai orang awam sudah biarkan, itu bukan ranah kita. Dan kalau kita tinggalkan hal tersebut, itu bukan termasuk bagian daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebab yang mengetahui tentang kenapa orang ini berzikir secara keras, kenapa orang ini berzikir secara sir, itu membutuhkan ilmu, dan mengetahuinya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kalau orang-orang berilmu tidak menggubris hal ini, tidak berbicara tentang hal ini, berarti di situ ada khilaf yang muktabar, ada khilaf yang masih ada saling toleransi di dalam hal tersebut, saling menghormati satu sama lain, tidak perlu untuk saling gontok-gontokan nanti dalam masalah tersebut. Tetapi kalau misalkan ada di antara masyarakat yang minum minuman yang bisa menghilangkan akal, kita tahu bahwasanya minuman seperti ini adalah sesuatu yang diharamkan, atau ada di antara orang awam yang belum tahu tentang hal tersebut, kemudian dia enak-enak minum. Nah, orang yang tahu, dia perlu memberitahu orang tersebut. Tidak perlu butuh ilmu banyak tentang hal ini. Kalau kita sudah belajar, kalau minuman keras itu sesuatu yang haram, kita sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Nah, intinya bahwasanya kaidah yang paling pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar adalah masalah ilmu. Kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus punya ilmu. Kita ketahui bahwasanya ini adalah suatu yang ma'ruf, baru kita perintahkan. Ini adalah suatu kemungkaran, baru kita larang. Jangan sampai nanti kebalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, dan itu terjadi. Nah, yang kedua dari kaidah dan juga batasnya serta adab yang perlu kita perhatikan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita dahulukan sesuatu yang yang mubah daripada yang wajib. Artinya kita tinggalkan sesuatu yang wajib untuk kita perintahkan kepada orang, sementara yang mubah kita getol untuk mengingatkan orang. Seperti contoh dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, kita tidak pedulikan orang untuk melakukan mereka mau berakidah baik atau bertauhid yang baik, kita tidak peduli. Kemudian mereka mau sholat atau tidak, kita tidak peduli. Tetapi dalam masalah mencari nafkah, kita getol untuk mengingatkan, harus kamu cari nafkah, harus kamu begini, kamu punya ini, kamu punya kewajiban kepada anak dan istrimu, harus. Ini diperhatikan sangat serius. Sementara dalam masalah yang lebih utama, yaitu masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah salat, menegakkan tauhid, menegakkan akidah yang benar, tidak kita pedulikan. Kita biarkan orang tersebut mencari rezeki, mencari ini, walaupun mereka tidak sholat. Ini tidak benar dalam menegakkan amar ma'ruf
nahi munkar. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita lebih utamakan yang paling utama dulu untuk kita perintahkan kepada orang. Perbaiki akidah seorang, perbaiki tauhid seseorang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan manusia, yang beliau dakwahkan pertama kali bukan salat, tetapi perbaikan tauhid, perbaikan akidah, mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam yang pertama. Baru setelah orang-orang menerima tentang tauhid ini, baru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, seperti itu juga diri kita. Seperti itu juga diri kita. Nah, dalam majelis seperti ini, juga kita harus perhatikan. Kadang-kadang ada orang yang tidak sabaran, ustadznya belum sampai ke pembahasan tertentu, kemudian orang-orang yang semangat ngaji langsung ingin supaya ustadz itu menjelaskan semua hal, termasuk dalam hal-hal yang sepele. Seperti misalkan, mohon maaf, tidak jarang di pengajian orang-orang yang sudah semangat untuk ngaji itu, pertanyaannya nanti akan menyindir pekerjaan tetangganya atau keluarganya, atau dengan tujuan untuk menasihati, tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar ustadz itu berbicara. Sementara ustadz ini belum dia menyampaikan tentang hal-hal yang wajib, yang wajib tentang tauhid belum dibahas, tentang akidah belum dibahas. Lalu dia berbicara tentang bagaimana tentang orang-orang yang melakukan hal-hal atau ritual-ritual seperti ini dan seterusnya. Nanti itu akan ada pembahasannya, dan ustaz-ustaz itu atau para pendakwah yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka tahu kapan dia akan berbicara tentang yang ini, kapan dia akan berbicara tentang karena mereka memiliki kaidah-kaidah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar juga, kaidah yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai di saat kita ingin menegakkan hal yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar, itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya, ada orang yang dia, mohon maaf, merokok, dan kita anggap itu adalah suatu kemungkaran, dan dia memang kemungkaran. Kemungkaran. Nah, ketika kita melihat orang ini dia merokok dan kita ingin mengingatkannya, kita pikir dulu, seandainya kita akan mencegah dia untuk merokok, apakah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak? Yang menjadikan kita ketahui bahwasanya orang ini dia sudah kecanduan untuk merokok, kemudian kita langsung haram rokok dia. Haram. Terus dia akan menjawab, dimanja haram yang kembali halal bagi saya, dia bilang. Nah, kata-kata dia bilang halal bagi saya ini adalah kemungkaran yang lebih besar. Kalau kita tahu orang itu akan menjawab seperti itu, jangan kita tegur, biarkan supaya dia tidak terjerumus dalam hal yang lebih besar lagi. Dahulu para ulama ketika dia melihat orang-orang Tatar, para musuh minum keras, mereka tidak menegurnya, dibiarkan untuk melakukan minuman keras. Muridnya berkata, kenapa kita tidak tegur dia untuk melakukan? Kata gurunya, ini kejadian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kita akan tegur dia dari mencegah dia dari
meminum minuman keras ini itu dampaknya lebih buruk nanti. Dia akan bisa membantai kaum muslimin dan seterusnya. Biarkan dia minum. Biarkan dia minum. Dan itu lebih ringan efeknya, dampaknya bagi kaum muslimin. Begitu juga nanti kalau misalkan ada di antara orang atau di antara tetangga kita yang kalau dia minum kemudian itu tidak akan mengganggu masyarakat yang lain, biarkan. Daripada nanti kalau dia tidak minum dia akan ganggu semua masyarakat. Makanya tidak termasuk membiarkan kemungkaran, tetapi kita ingin mencegah kemungkaran yang lebih besar. Ya biarkan dia minum. Yang penting masyarakat aman dari gangguan dia. Tetapi kalau misalkan dia minum ataupun tidak minum, itu akan menyebabkan kemungkaran besar. Maka mau tidak mau semua masyarakat harus bersatu untuk menyingkirkan orang ini. Nah, jadi intinya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kemudian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kita harus pertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Kita harus mempertimbangkan antara kebajikan dan kerusakan yang akan timbul dari sikap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga kita harus mengetahui dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini mana hal yang merupakan perselisihan yang diperbolehkan dan mana perselisihan yang tidak diperbolehkan. Dalam masalah-masalah yang kita masih bisa saling toleransi dalam hal tersebut, kita jangan saling mengingkari satu sama lain. Tetapi kalau dalam permasalahan yang di situ hanya satu kebenaran yang ada, dalam hal ini maka kita harus mengingkari yang salah. Kemudian ketika kita mau mengingkari kemungkaran itu, kita harus baru bisa mengingkarinya apabila kemungkaran tersebut terjadi secara nyata di hadapan kita. Adapun kalau misalkan kemungkaran itu terjadi di dalam rumah orang, jangan kita cari-cari orang itu untuk untuk mengetahui apakah dia melakukan kemungkaran atau tidak. Kalau dia melakukan kemungkaran dengan dirinya dan sembunyi-sembunyi dalam rumahnya, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kewajiban untuk menegurnya. Tetapi kalau dia terang-terangan melakukan kemungkaran, baru kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini beberapa kaidah dan juga beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita harus berilmu, harus mengutamakan yang lebih utama terlebih dahulu, kemudian harus menjaga antara antara kebaikan dan keburukan yang terjadi. Jangan sampai dengan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka akan terjadi mudarat yang lebih besar. Kemudian juga kita harus mengetahui tentang apakah perkara ini merupakan perselisihan yang di situ masih ada celah untuk bisa kita saling menghormati atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita baru bisa mengingkari kemungkaran tersebut apabila kemungkaran itu terjadi dengan nyata di hadapan kita. Nah, ini nasihat daripada Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala untuk kita selalu menjaga kaidah-kaidah dan juga adab-adab serta batasan-batasan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak memperhatikan hal ini dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, maka itu akan menyebabkan kekacauan nantinya.
kekacauan seperti yang beliau sebutkan di penjelasan setelah ini. Saya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat dan semoga kita bisa memahami apa yang kita kaji, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun kalau kita belum bisa memahaminya dan belum bisa mengamalkannya, maka kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang kita kaji dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga bisa mengajak orang lain untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Nah,